Kisah Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan pertemuan dengan perwakilan berbagai suku. Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian damai yang disepakati oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy Makkah pada tahun 628 Masehi. Perjanjian ini terjadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya bermaksud untuk menunaikan ibadah umrah ke Makkah, tetapi dihalang-halangi oleh kaum Quraisy. Perjanjian ini memiliki dampak yang besar bagi perkembangan Islam, karena membuka pintu dakwah dan perdamaian antara umat Islam dan kaum kafir. Latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum Perjanjian Hudaibiyah terjadi, hubungan antara umat Islam dan kaum Quraisy sangat buruk. Kaum Quraisy telah melakukan berbagai tindakan penganiayaan, pengepungan, dan peperangan terhadap umat Islam. Beberapa perang yang terjadi antara lain adalah Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Umat Islam yang berada di Madinah selalu dalam keadaan siaga dan waspada terhadap serangan musuh. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bermimpi bahwa beliau dan para sahabatnya memasuki Makkah dengan aman, menginjakan kaki di Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, dan melaksanakan ibadah umrah. Mimpi ini dianggap sebagai kabar gembira dan isyarat dari Allah. Nabi Muhammad pun menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya dan mengajak mereka untuk berangkat ke Makkah. Nabi Muhammad dan sekitar 1.500 sahabatnya berangkat ke Makkah dengan membawa unta-unta kurban dan tanpa membawa senjata selain pedang. Mereka juga mengenakan pakaian ihram sebagai tanda bahwa mereka datang untuk beribadah, bukan untuk berperang. Nabi Muhammad bermaksud untuk menunjukkan sikap damai dan menghindari pertumpahan darah. Namun, kaum Quraisy tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menganggap bahwa umat Islam telah mengkhianati tradisi Arab yang melarang orang yang terusir dari tanah kelahirannya untuk kembali. Mereka juga merasa terancam oleh kekuatan dan pengaruh umat Islam yang semakin besar. Maka, mereka mengirim utusan-utusan untuk menghalau dan mengintimidasi umat Islam. Isi Perjanjian Hudaibiyah. Setelah beberapa kali gagal mencapai kesepakatan dengan utusan-utusan kaum Quraisy, Nabi Muhammad akhirnya berhasil bernegosiasi dengan Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy yang diutus untuk menemui beliau di Hudaibiyah, sebuah tempat yang berjarak sekitar 22 km dari Makkah. Di sana, Nabi Muhammad SAW dan Suhail bin Amr menyusun sebuah perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut. 1. Umat Islam dan kaum Quraisy sepakat untuk menghentikan permusuhan dan berdamai selama 10 tahun. 2. Umat Islam yang datang untuk berumrah harus kembali ke Madinah dan baru boleh kembali ke Makkah pada tahun berikutnya, dengan syarat tidak lebih dari 3 hari dan hanya membawa senjata yang biasa dibawa oleh para musafir. 3. Jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa izin keluarganya, maka Nabi Muhammad harus mengembalikannya ke Makkah. Tetapi, jika ada orang Islam yang kembali ke Makkah dan meninggalkan Islam, maka kaum Quraisy tidak perlu mengembalikannya ke Madinah. 4. Jika ada suku atau kabilah yang ingin bersekutu dengan umat Islam atau kaum Quraisy, maka mereka bebas untuk melakukannya. Tetapi, jika ada perselisihan antara sekutu-sekutu mereka, maka perjanjian damai ini tidak berlaku bagi mereka. 5. Nama Allah dan Rasul-Nya tidak boleh ditulis di atas perjanjian ini, karena kaum Quraisy tidak mengakui keduanya. Maka, perjanjian ini ditulis dengan nama Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad dan para pemimpin Quraisy. Ali bin Abi Thalib bertindak sebagai sekretaris yang menulis perjanjian ini. Pertemuan dengan perwakilan berbagai suku. Perjanjian Hudaibiyah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam kepada berbagai suku dan kabilah di Arab. Selama masa damai ini, Nabi Muhammad mengirim surat-surat yang berisi ajakan untuk masuk Islam kepada para raja, penguasa, dan pemimpin suku di luar Makkah dan Madinah. Beberapa di antara mereka yang menerima surat dari Nabi Muhammad adalah 1. Raja Najasyi dari Habasyah, Ethiopia, yang telah memberikan perlindungan kepada para muhajirin yang hijrah ke sana. Raja Najasyi menyambut baik surat Nabi Muhammad dan memeluk Islam bersama beberapa pejabatnya. 2. Raja Mukokis dari Mesir, yang menghormati surat Nabi Muhammad dan mengirimkan hadiah-hadiah kepada beliau, termasuk 2 budak wanita, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Maria Al-Qibtiyah kemudian menjadi istri Nabi Muhammad dan melahirkan seorang putra bernama Ibrahim. 3. Kaisar Heraklius dari Romawi, yang menerima surat Nabi Muhammad dengan hormat dan tertarik dengan ajaran Islam.
Namun, ia tidak berani masuk Islam karena takut kehilangan tahta dan pengaruhnya. 4. Kisra dari Persia, yang meremehkan surat Nabi Muhammad dan merobeknya. Nabi Muhammad pun mendoakan agar kerajaan Persia juga diruntuhkan oleh Allah. 5. Raja Himyar dari Yaman, yang menolak surat Nabi Muhammad dan mengancam akan menyerang Madinah. Nabi Muhammad pun mengirimkan pasukan untuk menghadapi ancaman ini. 6. Raja Ghassan dari Syam, yang menghina surat Nabi Muhammad dan menantang beliau untuk berperang. Nabi Muhammad pun bersiap-siap untuk menghadapi tantangan ini. Selain mengirim surat, Nabi Muhammad juga mengutus para sahabatnya untuk berdakwah kepada berbagai suku dan kabilah di Arab. Beberapa di antara mereka yang berhasil membawa banyak orang masuk Islam adalah 1. Mus'ab bin Umair, yang diutus ke Madinah sebelum hijrah dan berhasil mengislamkan sebagian besar penduduk kota itu, termasuk para pemimpin suku Aus dan Khazraj. 2. Ammar bin Al-As, yang diutus ke Oman dan berhasil mengislamkan Raja Oman dan sebagian besar rakyatnya. 3. Khalid bin Walid, yang diutus ke Yaman dan berhasil mengislamkan sebagian besar suku-suku di sana, termasuk suku Hamdan, Kindah, dan Madhij. 4. Ali bin Abi Thalib, yang diutus ke Yaman dan berhasil mengislamkan sebagian besar suku-suku di sana, termasuk suku Ad, Murad, dan Ghafar. Dampak dan hikmah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang awalnya tampak sebagai sebuah kekalahan dan pengorbanan bagi umat Islam, ternyata membawa banyak manfaat dan keberkahan bagi perkembangan Islam. Beberapa dampak dan hikmah Perjanjian Hudaibiyah adalah: 1. Umat Islam mendapatkan kesempatan untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam tanpa gangguan dan ancaman dari kaum Quraisy. Akibatnya, banyak orang dari berbagai suku dan kabilah yang masuk Islam, sehingga jumlah umat Islam meningkat pesat. Dalam waktu 2 tahun setelah Perjanjian Hudaibiyah, jumlah umat Islam mencapai sekitar 10.000 orang, yang kemudian berpartisipasi dalam penaklukan Makkah. 2. Umat Islam mendapatkan kesempatan untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas di antara mereka. Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas, yang mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi umatnya. Para sahabat Nabi Muhammad juga menunjukkan ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa, meskipun menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menjalankan misi dakwah dan jihad. 3. Umat Islam mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan kaum Quraisy dan kaum kafir lainnya. Perjanjian Hudaibiyah membuka pintu dialog dan komunikasi antara umat Islam dan kaum Quraisy, yang sebelumnya saling bermusuhan dan berperang. Perjanjian ini juga memberikan kesan positif kepada kaum kafir lainnya, yang melihat bahwa umat Islam adalah orang-orang yang damai, toleran, dan beradab. Beberapa di antara mereka yang terkesan dengan sikap umat Islam adalah Abu Sufyan, Hindun, Ikrimah, dan Safwan, yang kemudian masuk Islam. Itulah sekelumit kisah Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad, dan pertemuan dengan perwakilan berbagai suku. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya damai, sabar, dan tawakal dalam menghadapi segala situasi. Kisah ini juga menginspirasi kita untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam dengan hikmah, lemah lembut, dan bijaksana. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Amin.